Bab 1639. Memori para dewa. Namun, ini memerlukan harga tertentu, dan Wang Lin sedang menghitung apakah harganya sepadan. Apakah ingatan lelaki tua itu sepadan dengan Wang Lin melakukan apapun? Dia diam-diam merenung, dan dalam benaknya, gambaran hidupnya muncul. Saat-saat ketika dia mencurigai dunia, hingga suatu hari dia mengetahui bahwa dunianya sendiri hanyalah sebuah gua. Saya ingin tahu alasan semua ini, kebenaran tentang gua ini. Mata Wang Lin dipenuhi tekad saat menutupnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan 7 bintang dewa kuno mulai berputar dengan cepat. Iblis kuno dan bintang iblis kuno di mata kiri dan kanannya juga berputar. Segera, cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Dewa kuno, iblis kuno, dan energi iblis kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Jiwa asalnya tampak berubah menjadi jasmani dan mulai terdistorsi. Di belakangnya, bayangan dewa kuno perlahan terbentuk. Di sebelah kiri, bayangan iblis kuno muncul, dan di sebelah kanan, bayangan iblis kuno muncul. Ini adalah pertama kalinya 3 klan kuno muncul di belakang Wang Lin pada saat yang bersamaan. Ini berarti aura ketiga klan ini bergerak melalui jiwa asalnya. Di balik bayang-bayang ketiga klan ini adalah kepala raksasa klan kuno. Kepala kuno menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Jiwa asal Wang Lin berkembang pesat. Namun, sebelum benar-benar meluas, Wang Lin mengompresnya, menyebabkan suara gemuruh bergema di tubuhnya. Setelah menekannya untuk waktu yang lama, tubuh Wang Lin mempertahankan ukuran aslinya, tetapi sekarang tubuhnya berisi kekuatan mengejutkan dari klan kuno. Dengan kekuatan ini, kemampuan pemulihan Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan, tapi dia tidak puas. Menurut analisisnya, jumlah pemulihan ini tidak cukup untuk menembus penghalang 3 inci di luar tubuh pria parubaya. Sambil mengaum, Wang Lin mengumpulkan semua kekuatan kunonya di jari telunjuk kanannya. Jari telunjuk kanannya mengeluarkan aura menakutkan yang dapat mengguncang alam surgawi kuno. Dengan aura ini, jari ini bisa dianggap sebagai jari abadi. Ini adalah mantra asal ketujuh yang dia pahami selama dao mimpinya, jari abadi kuno. Jari abadi kuno memadatkan kekuatan 3 klan kuno menjadi 1 jari. Meskipun ia memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, ia juga memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Jumlah kekuatan pemulihan ini bisa disebut abadi oleh Wang Lin. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Immortal berarti kekuatan pemulihan dapat menghilangkan semua kehancuran dari langit dan bumi. Hanya dengan begitu ia dapat dianggap abadi. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya abadi, dia hanya bisa membuat 1 jari menjadi abadi. Jari abadi kuno ini adalah mantra kuat yang dia pahami dengan meminjam apa yang dia alami dalam tubuh surgawi abadinya. Ia tidak membutuhkan energi surgawi, yang dibutuhkan hanyalah kekuatan kuno, namun efeknya tidak lebih lemah dari benda surgawi abadi. Wang Lin menatap pria parubaya tidak jauh dari sana dan melihat cahaya 7 warna. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melangkah maju dan jari abadi kunonya melesat ke arah area di antara alis pria parubaya itu. Titik ini terlihat lambat, namun secepat kilat. Dalam sekejap, jarinya berjarak 3 inci dari pria parubaya itu. Jari Wang Lin mulai roboh dan hancur dengan kecepatan yang mengerikan. Jika terjadi sebelumnya, keruntuhan ini tidak akan bisa diubah.
Tidak ada kekuatan atau materi yang bisa mencapai jarak 3 inci dari pria paruh baya itu. Namun, pada saat ini, jari Wang Lin pulih dengan gila-gilaan saat roboh. Pemulihan sangat terlihat dengan keruntuhan yang cepat ini. Anda bisa melihat jari Wang Lin terbentuk kembali saat jari itu roboh. Jarak 3 inci itu sangat pendek, tetapi bagi Wang Lin, rasanya sangat jauh. Jarinya terus roboh dan pulih, siklusnya tidak ada habisnya. Saat jari Wang Lin mendorong lebih jauh melewati penghalang 3 inci, keruntuhan menjadi semakin hebat. Dalam sekejap, jarinya akan roboh 100.000, 1 juta, 10 juta kali, namun pada gilirannya, jarinya akan pulih 100.000, 1 juta, 10 juta kali. Ini adalah jari abadi kuno. Pemulihan ini tidak bisa lagi diklasifikasikan sebagai mantra. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Semakin jauh dia melangkah, keruntuhannya semakin mengerikan. Ketika jari Wang Lin hampir 3 inci ke dalam dan menyentuh area di antara alis pria paruh baya itu, tingkat keruntuhannya sudah tak terlukiskan. Pada akhirnya, tingkat pemulihan Wang Lin telah melampaui tingkat keruntuhan dan jarinya pulih sepenuhnya. Dia mengabaikan kekuatan runtuh yang mengerikan dan jarinya mendarat di antara alis pria paruh baya itu. Gemuruh menggelegar yang menyapu tubuh lelaki tua itu bergema. Itu berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah planet, dan itu meletus dari jari Wang Lin dan pria paruh baya pada saat yang bersamaan. Gemuruh menggelegar bergema dan mengguncang daerah sekitarnya. Kabut di sekitar jiwa asal Wang Lin runtuh dan gemuruh yang menggelegar menyebabkan pikiran lelaki tua itu juga runtuh. Hal ini mempengaruhi tubuh lelaki tua itu, dan tubuhnya mulai roboh juga. Pria paruh baya yang melepaskan cahaya 7 warna itu bergetar. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya menjadi terdistorsi dan perlahan menghilang. Saat tubuhnya menghilang, kristal emas seukuran kepalan tangan muncul. Retakan halus muncul di sana dan hampir runtuh. Kristal ini adalah kenangan orang tua itu. Segel itu terlalu mendominasi, tidak hanya mencegah orang lain untuk mencari memori tersebut, tetapi jika memori tersebut rusak, memori tersebut akan hancur sehingga orang yang mencari tidak dapat memperolehnya. Itu adalah rencana yang diperhitungkan dengan sangat baik, tapi sayangnya, ini adalah Wang Lin. Wang Lin tidak hanya memiliki jari abadi kuno yang dapat melawan kekuatan yang runtuh, dia juga memiliki mantra stop. Pada saat kritis ini, Wang Lin tidak ragu-ragu. Jari telunjuk kanannya terulur dan menunjuk pada kristal memori. Berhenti. Dengan satu kata, kristal memori yang runtuh itu berhenti. Pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menyapu kristal memori dan kemudian keluar dari pikiran lelaki tua itu yang runtuh, kembali ke tubuhnya. Saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dia mengangkat tangan kanannya dari dahi lelaki tua yang berteriak itu. Dia mundur beberapa langkah. Ketika dia mundur, jeritan menyedihkan lelaki tua itu mencapai batasnya. Gemuruh menggelegar datang dari tubuhnya dan dia mulai pingsan dari dalam. Kekuatan dari pikirannya menghancurkan pikirannya, membunuh jiwa aslinya, meremukkan tulang-tulangnya, merobek dagingnya, dan meletus keluar. Tubuh lelaki tua itu terkoyak oleh kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan saat daging dan darahnya menghilang, dampak yang kuat menyebar ke segala arah. Kekuatan dampak ini menghancurkan patung-patung di sekitarnya yang belum dihancurkan Wang Lin. Beberapa dari mereka juga memiliki penyembuhan surgawi di dalam,
tetapi mereka bahkan tidak sempat membuka mata sebelum dampaknya membunuh mereka dalam tidur. Gelombang kejut ini adalah benturan kekuatan kuno dan kekuatan surgawi Wang Lin. Ini juga termasuk kekuatan segel dari pria paruh baya 7 warna. Kekuatan destruktif ini cukup kuat untuk mengguncang dunia. Saat tubuh lelaki tua itu meledak, jauh di dalam alam surgawi kuno, tempat 4 patung yang menjulang tinggi berada, macan putih mengeluarkan raungan yang dipenuhi rasa tidak percaya, terkejut, dan teror. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia membuka segel penguasa surgawi? Segel 3 inci itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak ada cara untuk menyakitinya sama sekali. Semua mantra akan hancur sebelum itu. Bagaimana dia bisa membuka segel seperti itu? Bahkan ketika kami berada di puncak, kami tidak dapat memecahkannya. Ketika suara itu datang dari pusaran, seorang lelaki tua berambut putih mencondongkan tubuh, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. 3 lainnya juga kaget. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada orang yang melanggar segel penguasa surgawi. Bahkan penguasa kuat lainnya di benua astral abadi akan merasa sangat sulit untuk dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah mantra yang diciptakan oleh penguasa surgawi, dan ini adalah metode pamungkas untuk melindungi rahasia murid inti dari 7 sekte Dao saya. Dia hanyalah semut alam rendah, tapi dia benar-benar mampu menghancurkannya. Di patung lainnya, kura-kura hitam berjalan keluar dengan tatapan ngeri dan tidak percaya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan akal sehatnya sendiri, dia tidak akan percaya itu nyata. Anak ini tidak biasa, kita perlu mengubah rencana kita untuk orang ini. Fakta bahwa dia bisa membuka segel penguasa surgawi berarti dia memiliki mantra yang mengejutkan. Mantra seperti itu bahkan cukup untuk mengejutkan benua celestial immortal. Seorang lelaki tua keluar dari pusaran di patung ketiga. Dia melihat ke kejauhan dan tersentak. Burung vermilion tidak berbicara. Dia melihat dunia di dalam pusaran dan ekspresinya terus berubah. Saat orang tua itu pingsan, Wang Lin mundur dari kekuatan yang meletus. Ekspresinya tetap tenang saat dia melihat ke kejauhan dan menunjukkan cibiran. Mereka bisa melihatnya, tapi Wang Lin juga sudah lama merasakan kehadiran mereka. Bab 1640. 7 Sekte Dao. Wang Lin menarik pandangannya. Jari abadi kunonya akan menunjuk ke depan beberapa kali, dan setiap kali dia menunjuk, dampaknya akan sedikit hilang. Jari telunjuknya terus roboh dan beregenerasi hingga dia membuka celah gelombang kejut. Wang Lin keluar dari celah itu. Ketika dampaknya melanda, segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer menjadi kehancuran total. Gemuruh itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Sekarang terdengar seperti guntur teredam yang datang dari kejauhan. Wang Lin melayang ke langit dan melihat ke bawah ke bumi yang telah menjadi reruntuhan. Hembusan debu membentuk badai yang menutupi bumi. Rambut putihnya berkibar dan pakaiannya acak-acakan, tapi dia sangat tenang. Dia memberikan rahmat yang seharusnya dimiliki oleh kultivator Spirit Void tahap pertengahan langkah ketiga. Dia melambaikan tangan kanannya dan kristal emas muda yang ditutupi retakan muncul di tangannya. Kristal ini berisi kenangan seumur hidup lelaki tua itu. Namun, ingatan ini tidak dapat diperiksa dengan akal ilahi, bahkan jika tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi, dia tetap tidak dapat melihat ingatan orang tua itu.
Ingatan seorang celestial hanya bisa dilihat oleh seseorang dengan garis keturunan celestial. Ini adalah batasan tersembunyi, dan meskipun Wang Lin berasal dari klan kuno, dia tetap tidak bisa melihatnya. Ini adalah perbedaan level, sama seperti jika seekor semut mendapatkan ingatan seekor gajah, semut tersebut tidak akan dapat memahaminya. Namun, Wang Lin berbeda. Dia memiliki setetes darah surgawi yang merupakan tubuh surgawi abadi miliknya. Bahkan di benua astral abadi, itu sangat murni. Dengan darah ini, Wang Lin bisa melihat kenangan itu semudah membaca buku. Saat dia menutup matanya, dia sepertinya memasuki dunia fantasi. Dia melihat benua yang aneh. Benua ini sangat luas, dan bahkan pemilik ingatannya belum pernah melihat ujung benua. Jarak terjauh yang ditempuh pemilik ingatan adalah sekitar beberapa alam dalam dan luar, tapi itu kurang dari 1/10.000 benua. Hal yang paling mempesona di benua ini adalah 9 matahari di langit. 9 matahari ini tergantung di langit dan cahayanya menyelimuti bumi. Setelah menyerap ingatan lelaki tua itu, ketika Wang Lin melihat 9 matahari, dia menemukan sebuah kenangan yang menyimpan legenda kuno. Legenda mengatakan bahwa 9 matahari di benua astral abadi mewakili 9 Grand Empyrean. Bahkan tuan orang tua itu, orang dari patung 7 warna, belum mencapai level ini. Legenda mengatakan bahwa 9 adalah batasnya. Dikatakan bahwa jika matahari ke-10 muncul, benua astral abadi akan mengalami bencana yang tak ada habisnya. Orang tua itu lahir di benua ini. Saat ia tumbuh dewasa, ia memasuki sebuah sekte. Itu disebut 7 Dao Sekte. Master 7 Sekte Dao adalah pasangan Dao. Salah satunya adalah orang dari patung 7 warna. Dia disebut penguasa surgawi 7 warna. Kultivasinya misterius, dia mendirikan sekte sendiri, dan mengumpulkan banyak murid. Selama puluhan ribu tahun sejak sekte ini didirikan, sekte tersebut menghadapi banyak krisis. Namun pada akhirnya, bahaya tersebut dapat diredakan oleh pasangan Dao tersebut, dan mereka perlahan menjadi terkenal di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu akhirnya menjadi salah satu dari 100 prajurit surgawi, ahli yang kuat dalam 7 sekte Dao. Dia hanya berada di bawah Vermilion Bird, Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise. Statusnya sangat tinggi, dan dia bisa mendapatkan hukum dan pil apapun yang dia inginkan. Sampai suatu hari, dalam ingatan lelaki tua ini, cahaya menyilaukan datang dari luar 7 sekte Dao. Aura yang bahkan menakutkannya menyelimuti daratan. Di bawah tekanan ini, 2 matahari yang seharusnya tidak muncul di malam hari muncul di hadapan lelaki tua yang ketakutan itu. 2 matahari yang tiba-tiba muncul di malam hari memancarkan cahaya tak berujung. Orang tua itu gemetar dan sangat mengingat pemandangan ini. Dia ingat legenda dan apa yang dilambangkan matahari. Sambil merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, dia mendengar suara gemuruh dan raungan yang menyebabkan lubang mulutnya berdarah. Pikirannya bergetar dan dia pingsan. Sesaat sebelum dia pingsan, dia merasakan Master Sekte dan rekan daunnya menyerbu menuju tempat kedua matahari akan bertabrakan. Baru beberapa hari kemudian lelaki tua itu terbangun. Dia dengan sedih mendapati bahwa budidayanya telah turun beberapa tingkat. Beberapa bulan kemudian, Master 7 Dao Sekte kembali sendirian. Meski ekspresinya suram, matanya cerah. Penguasa surgawi 7 warna tidak menyebutkan kemana perginya partner daunnya. Sebaliknya,
Dia membawa beberapa muridnya, beberapa selir kekaisaran surgawi, 100 tentara, dan 4 jenderal ke dalam gua. Dia menyegel gua itu dan meninggalkan bekas segel yang tak terhitung jumlahnya di sana. Dia bahkan mengeluarkan beberapa harta yang belum pernah dilihat oleh pemilik ingatan itu untuk menutup gua tersebut. Memori menjadi terfragmentasi karena retakan pada kristal. Kenangan itu hancur dan ada seperti pecahan. Namun, Wang Lin melihat seorang wanita di dalam bagian ingatan. Dia mengenakan gaun perak dan merupakan salah satu pelayan penguasa surgawi. Wang Lin kenal dengan wanita ini. Ketika dia melihatnya, dia secara bertahap membentuk hubungan yang jelas dengan masa lalu. Wanita ini adalah mayat wanita perak di dalam ruang penyimpanan Wang Lin yang takut pada patung 7 warna. Dalam bagian ingatan lainnya, Wang Lin melihat penguasa surgawi 7 warna, yang juga dikenal sebagai Kaisar Langit kuno oleh alam batin. Dia sama dengan patung 7 warna. Dia membawa semua orang ke gua dan menutup pintu masuk dan keluar. Dia kemudian pergi untuk melakukan sesuatu. Selir kekaisaran surgawi, tentara, dan 4 jenderal tidak tahu apa yang sedang dilakukan penguasa surgawi. Namun, tidak ada yang berani bertanya, jadi mereka semua menemukan tempat untuk berkultivasi secara tertutup dan menunggu penguasa surgawi memanggil mereka. Hingga suatu hari, suara suram terdengar di luar gua. Suara ini membangunkan semua orang yang sedang berkultivasi dan menunggu tuan mereka. Dao Sovereign 7 warna, kamu bahkan meninggalkan partner daomu sendiri, jadi kamu pasti telah mendapatkan harta karun yang besar. Anda meninggalkan petunjuk untuk memikat saya ke sini. Yang kuno ini ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Orang tua itu tidak familiar dengan suara ini, tapi suara itu mengandung tekanan yang kuat. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan dia membuka matanya. Apa yang dia dengar selanjutnya menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Yang kuno Yemo, aku mengundangmu ke sini, tapi kamu bilang itu tipuan. Entah itu tipuan atau bukan, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Orang tua itu tahu betul nama Yang kuno Yemo. Sebagai penguasa negara kuno, Yang kuno Yemo sangat terkenal. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hilangnya ingatan, jadi Wang Lin tidak melihat apa yang terjadi. Apa yang dilihat Wang Lin adalah bagian ingatan terakhir. Dalam bagian ingatan itu, dia melihat pertempuran yang kacau balau. Tapi itu buram, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang berpartisipasi dalam pertempuran itu sama sekali. Dia hanya bisa melihat bahwa 100 penjaga, 4 jenderal, dan beberapa selir kekaisaran surgawi semuanya menyerang 3 orang. Ketiga orang itu benar-benar kabur dan cahaya keemasannya menyilaukan, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Pertempuran tersebut berlangsung lama hingga banyak orang yang tewas. Salah satu dari ketiganya melepaskan cahaya keemasan yang kuat dan tertawa. Dia menyapu orang-orang dari 7 sekte Dao dan menyerang pintu batu. Raja ini datang secara pribadi. Penguasa 7 warna kecil, kamu masih belum keluar dan berlutut di hadapanku. Tawa itu bergema dari pria yang diselimuti cahaya keemasan, tetapi pikiran Wang Lin bergetar saat mendengar suara ini. Saat dia mendekat ke pintu batu, suara gemuruh terdengar dari pintu batu. Kenangan itu berakhir di sini. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan kristal memori yang dia tekan di dahinya runtuh menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Suara orang gila itu.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan akal sehatnya memasuki ruang penyimpanannya. Dia melihat orang gila itu masih tidur dan tersenyum konyol. Sambil merenung, Wang Lin memasang ekspresi muram. Kenangan itu telah membantunya menyelesaikan banyak pertanyaan tetapi juga menimbulkan lebih banyak keraguan. Aku tahu tentang yang kuno Yemo dan aku juga punya beberapa spekulasi tentang kedatangan orang gila itu. Selain itu, wanita berbaju perak mengatakan bukan dia yang membuka pintu. Mungkinkah pintu ini adalah pintu yang dimasuki orang gila itu? Hasil dari perang itu adalah orang gila itu kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Alam surgawi kuno menjadi reruntuhan dan sisa-sisa dari 7 sekte Dao semuanya masuk ke dalam budidaya pintu tertutup. Penguasa gua, ketua sekte 7 Dao sekte, penguasa surgawi 7 warna, juga terluka parah, tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Jika benar, maka yang mereka perjuangkan mungkin adalah apa yang disebut Dao surgawi, atau manik penentang surga. Apa hubungan antara manik penentang surga dan Dao surgawi? Manik penentang surga adalah bagian dari harta kompas, jadi sepertinya itu bukan Dao surgawi. Apa itu dan dari mana asalnya? Wang Lin mengerutkan kening dan matanya berbinar. Juga, saya tahu dari klan Guntur tersebar bahwa bertahun-tahun setelah perang, sekelompok pembudidaya asing misterius muncul di alam luar. Sol laser adalah salah satu senjata mereka. Siapa orang-orang ini? Wang Lin samar-samar merasa bahwa dia telah membuka tabir dan semakin dekat dengan jawaban atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bab 1641, Surga bukanlah sesuatu yang istimewa. Jika penguasa surgawi 7 warna terluka parah dan dipaksa berkultivasi secara tertutup, lalu siapakah Taois 7 warna yang saya lihat di alam 7 warna kekosongan cemerlang? Wang Lin menggosok pelipisnya dan tidak lagi memikirkan kekacauan ini. Dia melihat ke kejauhan pada 4 aura yang jauh. Sebenarnya, dia telah merasakan aura ini ketika pertama kali memasuki alam surgawi kuno. Alasan dia datang ke sini, selain menghancurkan patung-patung itu, adalah untuk bertemu dengan satu aura familiar di antara keempatnya. Dia juga memahami beberapa hal. Dia akan menemukan orang yang dia kenal dan membuat kesepakatan. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kedalaman alam surgawi kuno. Dia bergegas maju, dan setelah menempuh jarak jutaan kilometer, dia melambaikan lengan bajunya. Badai menyapu sisa patung 3 klan kuno di luar area yang hancur. Gemuruh menggelegar bergema dan patung-patung itu runtuh satu demi satu. Wang Lin tidak berhenti dan terus bergerak maju dengan ekspresi muram. Patung-patung di bumi terus runtuh, dan beberapa dewa penyembuhan terbangun. Mereka segera muncul dan mundur. Dalam sekejap, 7 atau 8 benda langit muncul di sekitar Wang Lin. Mereka memancarkan cahaya keemasan dan mata mereka dipenuhi amarah. Mereka menatap Wang Lin, tapi tidak satupun dari mereka berbicara. Wang Lin bahkan tidak melihatnya. Orang-orang ini mungkin kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat membangkitkan minatnya sekarang. Ketika dia memikirkan betapa sulitnya mencari jiwa mereka, Wang Lin melepaskan gagasan itu dan membiarkan mereka mengikuti jauh di belakangnya. Namun, jika ada yang berani menyerangnya, Wang Lin tidak akan keberatan membunuh beberapa dewa. Faktanya, Wang Lin belum cukup membunuh. Jika bukan karena dia punya rencana lain, orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sebelum Wang Lin. Sambil bergerak maju, 4 patung raksasa perlahan muncul di hadapan Wang Lin.
Keempat patung ini setinggi surga, mereka tampak seperti 4 gunung yang menembus surga. Ada banyak sekali patung dari 3 klan kuno di belakang keempatnya. Mereka pergi sejauh mata memandang. Ada pusaran yang berputar perlahan di antara alis keempat patung itu. Tatapan Wang Lin menyapu mereka dan dia merasakan 4 aura tirani di dalam. Wang Lin sangat akrab dengan salah satu dari 4 aura itu berasal dari Vermilion Bird. Aura ini terasa seperti nenek moyang burung Vermilion. Wang Lin memiliki perasaan yang sama ketika melihat Vermilion Bird generasi pertama di Tanah Jatuh. Vermilion Bird, mata Wang Lin menyipit. Aura dari salah satu patung hampir sama persis dengan aura Vermilion Bird generasi pertama dari Valenland. Jelas sekali salah satunya adalah Avatar. Jenderal burung Vermilion dari penguasa langit 7 warna, datang dan temui aku. Wang Lin berhenti dan melayang di udara saat dia berbicara. Suaranya tenang dan menyebar ke segala arah. Dia berdiri di sana dan mengeluarkan tekanan yang kuat, seolah-olah langit sendiri harus berada di bawah kakinya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, semuanya menjadi sunyi. 7 atau 8 makhluk surgawi yang mengikutinya berhenti dan menatapnya dengan tatapan dingin. Boneka kecil yang sombong. Anda menghancurkan banyak embrio dalam perjalanan ke sini dan membunuh beberapa makhluk surgawi saya. Anda adalah keturunan burung Vermilion, dan tindakan seperti itu sudah dianggap sangat jahat. Orang tua macan putih ini akan memberimu pelajaran atas nama burung Vermilion. Suara suram memecah kesunyian dan seorang lelaki tua berpakaian putih keluar dari salah satu pusaran. Wajahnya dipenuhi kerutan dan tubuhnya memancarkan aura kuno. Dengan satu langkah, dia meninggalkan pusaran patung dan menyerang Wang Lin. Dia sangat cepat dan membuat suara melolong dengan gerakan ini. Raungan I seperti auman harimau yang ganas. Di bidang pandang Wang Lin, bayangan raksasa sepanjang dunia muncul di belakang lelaki tua itu. Bayangan itu adalah seekor harimau putih raksasa. Harimau raksasa ini memiliki tatapan yang tajam dan mengeluarkan tekanan yang mampu menekan dunia. Orang tua itu mengeluarkan budidaya yang kuat dari Arcane Void tingkat menengah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat pria tua itu. Tangan kanannya mengepal dan melayangkan pukulan ke arah lelaki tua itu. Ketika mereka bertabrakan, suara gemuruh menggema dan menyebabkan bumi bergetar. Pada akhirnya, lelaki tua berambut putih itu terpaksa mundur beberapa langkah. Matanya sekarang dipenuhi ketakutan. Tubuh Wang Lin berkedip. Dia tidak mundur tetapi dengan tenang menatap lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Jika lukamu sudah pulih sepenuhnya, kamu akan bisa melawanku, tapi saat ini kamu bukan tandinganku. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku akan membunuhmu." Suara Wang Lin sangat pelan. Itu tidak sedingin angin dan tidak mengandung niat membunuh. Dia dengan tenang menyatakan faktanya. Saat suaranya masuk ke telinga lelaki tua berambut putih itu, lelaki tua itu merenung dalam diam. Serangan yang baru saja dilakukan oleh mereka berdua hanyalah sebuah ujian, dan keterkejutan yang dirasakan lelaki tua itu membuatnya semakin takut pada Wang Lin. Namun, dia tidak dapat mundur hanya karena Wang Lin menyuruhnya. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya dan hendak melangkah maju. Saat dia hendak melangkah maju, tatapan tenang Wang Lin bertemu dengan tatapan lelaki tua itu. Pikiran lelaki tua berambut putih itu bergetar dan tanpa sadar dia mundur. Semakin tenang tatapan Wang Lin, semakin besar tekanan yang dirasakan lelaki tua itu.
Aku tidak ingin membunuhmu. Menurut pendapat saya, tidak ada yang mengejutkan tentang alam surgawi kuno. Hanya sekelompok kultivator lumpuh dari benua astral abadi yang menyebut diri mereka sebagai makhluk surgawi di gua ini dan mengendalikan apa yang disebut semut alam rendah. Ini sungguh konyol. Di mataku, kalian semua juga seperti semut. Ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin suram. Dia tidak terkejut Wang Lin mengetahui hal ini, saat dia melihat Wang Lin memeriksa memori surgawi itu. Awalnya, dia mencibir di dalam hatinya. Dia memahami penguasa surgawi dengan sangat baik, dan dalam pandangannya, tidak ada yang bisa membuka segelnya. Namun, dia tidak pernah menyangka Wang Lin benar-benar membuka segelnya, mengakses kenangan prajurit surgawi, dan melihat kebenaran tentang tempat ini. Hal inilah yang menyebabkan macan putih merasa takut. Hal inilah yang menyebabkan ketakutan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Wang Lin tidak memandang pria tua berambut putih itu. Pandangannya beralih ke pusaran di antara alis patung kedua. Dia perlahan berkata, "Vermilion Bird, keluarlah menemuiku. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Jangan tunggu aku membunuhmu dan mencari jiwamu." Wang Lin berdiri di sana dan dengan tenang menatap langit. Tekanan tak terlihat menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti area tersebut. Bab 1642. Auman harimau menyapu pegunungan dan sungai. Orang tua macan putih itu memperlihatkan tatapan dingin. Sikap Wang Lin membuatnya sangat tidak nyaman. Dia telah mencapai tahun-tahun kritis dalam penyembuhannya, dan karena cara kerja hukum penyembuhan, dia tidak dapat menggunakan lebih dari budidaya Arcane Void tahap awal. Jika dia melakukannya, dia akan mendapat masalah di masa depan. Dia awalnya mengira kekuatan sebesar ini akan cukup untuk membunuh Wang Lin. Namun, serangan dari Wang Lin itu sangat aneh dan menyebabkan pikiran lelaki tua macan putih itu bergetar. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Wang Lin. Selain itu, Wang Lin telah memecahkan segel penguasa surgawi, yang menyebabkan macan putih merasa takut dan takut. Namun, dia telah berkultivasi sebagai makhluk surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan mundur hanya setelah beberapa kata dari Wang Lin. Harga dirinya juga tidak akan membiarkan dia mundur. Dia adalah seorang surgawi, dan dalam pandangannya, tidak peduli seberapa kuat Wang Lin hanyalah semut alam rendah. Semakin tenang Wang Lin, semakin besar tekanan yang dirasakan lelaki tua macan putih itu dan semakin marah dia jadinya. Dia tidak hanya marah pada Wang Lin tetapi lebih pada dirinya sendiri karena merasa takut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa takut pada semut alam rendah. Sambil meraung, mata lelaki tua macan putih itu mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih ini mengandung aura yang sangat kuat dan mendominasi. Aura ini berasal dari metode budidaya orang tua itu, inilah kekuatan bintang macan putih yang ganas. Saat dia meraung, lelaki tua macan putih itu melangkah maju dan menyerang Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. "Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jika kamu dapat mengambil 3 mantraku, maka kamu berhak berbicara dengan kami." Suara lelaki tua itu bergemuruh dan gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh alam surgawi kuno. Ini mengirimkan gema teredam yang tak terhitung jumlahnya dan membuatnya terdengar seolah-olah bukan hanya satu orang yang meraung tetapi banyak orang. Akibatnya,
Suara gemuruh ini menggetarkan langit dan menimbulkan hantaman dahsyat yang menyebabkan bumi bergetar. Gaya pertama, auman harimau menyapu pegunungan dan sungai. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan macan putih raksasa muncul di belakangnya. Macan putih ini sangat perkasa, dan matanya bersinar putih saat melihat ke arah Wang Lin. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Raungan ini mengguncang langit. Langit alam surgawi kuno tampak seperti akan runtuh. Sisik mirip ikan muncul di langit dan jatuh, menciptakan retakan tak beraturan di angkasa. Bumi di belakang Wang Lin bergetar hebat. Angin kencang menderu-deru dan bumi menunjukkan tanda-tanda kehancuran seiring dengan meningkatnya guncangan. Bumi sepertinya tiba-tiba menjadi lunak, dan suara gemuruh terus menyebar tanpa henti ke segala arah. Dari jauh, sepertinya bekas luka yang tak terhitung jumlahnya tercipta di bumi. Ini sangat mengejutkan. Raungan harimau sepenuhnya menggantikan semua suara lain di dunia ini. Suaranya bergema dan menyatu untuk membentuk kekuatan yang sangat kuat. Saat bumi retak, tiba-tiba bumi runtuh. Langit seakan runtuh, dan pecahannya pecah. Hal ini menyebabkan dunia diselimuti kegelapan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah auman harimau yang semakin keras. Telinga Wang Lin bergemuruh saat dia berdiri di udara. Langit di atasnya hancur dan bumi di bawah kakinya runtuh. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh auman macan putih. Angin menyebabkan rambut dan pakaiannya berkibar, itu mencoba merobek tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa kuno, tubuhnya akan runtuh bahkan dengan budidaya Spirit Void tahap pertengahan. Kemudian, setelah tubuhnya roboh, jiwa aslinya akan terluka parah. Raungan harimau ini mengandung tekanan yang tidak lebih lemah dari kekuatan langit. Di mata Wang Lin, kekuatan harimau telah melampaui batas dan bisa melahap semua kehidupan. Ini adalah alam surgawi kuno, inti dari gua ini. Jika berada di luar, di alam dalam atau alam luar, maka langit akan berubah warna. Planet yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan ruang angkasa itu sendiri akan runtuh. Banyak petani yang akan mati karena raungan ini. Tubuh Wang Lin tidak mundur dari deru dan angin. Dia tenang dan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, segala sesuatu di dunia menjadi palsu. Kepalsuan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh pikirannya, jadi itu sebenarnya tidak nyata, tetapi Wang Lin telah memahami Dao benar dan salah. Jika dia mengira itu salah, maka tubuhnya, jiwa asalnya, pikirannya, segalanya akan menganggap dunia luar itu salah. Esensi benar dan salah adalah sejenis esensi halus, itu lahir dari hati. Saat Wang Lin menutup matanya, rambutnya berhenti berkibar tertiup angin seolah angin telah menghilang. Rambutnya tersebar dan menutupi bahunya. Pakaiannya juga berkibar tertiup angin, tapi saat ini, mereka juga menjadi tenang. Seolah-olah tidak ada angin yang menerpa mereka. Seolah tidak ada angin di sekelilingnya. Namun sebenarnya, auman angin menjadi beberapa kali lebih kuat, dan auman harimau juga beberapa kali lebih kuat. Runtuhnya bumi meluas dan disintegrasi langit meluas. Tubuh Wang Lin tetap tidak tersentuh dan tenang. Ketenangan Wang Lin sebelum angin dan auman harimau adalah kontradiksi besar yang tidak cocok dengan dunia lain. Orang tua macan putih itu meraung dan maju selangkah. Dia bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Dalam sekejap, dia mendekati Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya, membentuk pedang emas.
Bila ini tingginya 10 kaki, dan lelaki tua macan putih itu mengangkatnya. Saat dia mendekat, dia mengangkat lengannya dan menebas kepala Wang Lin. Tebasan ini menyebabkan auman harimau menjadi semakin hebat. Langit berubah warna dan angin semakin kencang. Bilahnya jatuh ke arah Wang Lin, yang matanya terpejam. Tidak ada perlawanan, bilahnya memotong langsung Wang Lin. Suara tajam bergema ketika pedang yang membelah surga memotong Wang Lin, tetapi tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. Seolah-olah pedang itu hanya menembus bayangan Wang Lin. Esensi benar dan salah. Inilah esensi yang benar dan salah. Sial, 7 hukum yang ditetapkan penguasa surgawi mencegah lahirnya esensi halus. Jika bukan karena dia terluka parah dan harus mencabut ke-7 hukum itu, orang ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memahami esensi halus ini. Mata lelaki tua macan putih itu dipenuhi dengan keterkejutan, tapi dia juga tidak mau menyerah. Dia mengayunkan pedang di tangannya ribuan kali. Raungan tajam terus bergema, namun sosok Wang Lin tetap berupa ilusi. Bilahnya memotong tubuhnya, tetapi tidak ada yang berubah dari dirinya. Saat lelaki tua macan putih itu menyapu pedangnya untuk terakhir kalinya, Wang Lin membuka matanya dan mengatakan satu hal. Apakah kamu sudah cukup memotongnya? Setelah dia mengatakan ini, lelaki tua itu mundur tanpa ragu-ragu, tetapi saat dia mundur, Wang Lin melangkah maju. Dia segera muncul di hadapan lelaki tua itu dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan dengan lembut memukul dada lelaki tua itu. Telapak tangan ini lembut dan tidak berdaya, seolah tidak memiliki kekuatan membunuh. Namun, saat mendarat, ekspresi lelaki tua macan putih itu berubah drastis. Perasaan hidup dan mati memenuhi pikirannya. Telapak tangan yang tampak lembut ini membuatnya merasa ketakutan. Ini, dia ingin mundur lebih jauh untuk melepaskan diri dari tangan Wang Lin, tapi sudah terlambat. Saat telapak tangan Wang Lin mendarat, ada kilatan rasa dingin di matanya. Kemudian jari-jarinya tertekuk dan dia menarik tangannya kembali. Gemuruh yang mengerikan bergema dan lelaki tua itu terbatuk-batuk darah. Tubuhnya mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Namun, gas putih dikeluarkan dari lelaki tua itu dan dikumpulkan di tangan Wang Lin. Karma, ini adalah inti karma. Kamu sebenarnya memiliki 2 esensi halus. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua macan putih itu. Suara auman harimau masih terdengar jelas di telinganya. Dengan mendengus dingin, Wang Lin tidak mengejarnya tetapi menghancurkan gas putih di tangannya. Orang tua macan putih itu gemetar dan batuk darah lalu mulai mundur lebih cepat. Kamu menyambutku dengan auman harimau, jadi aku akan membalas budi. Mata Wang Lin berbinar dan dia meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Bintang dewa kunonya muncul dan bintang di mata kiri dan kanannya juga muncul. Kepala kuno muncul di belakangnya. Bayangan dari 3 klan kuno muncul di sekitar kepala kuno dan menduduki dunia di belakang Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin meraung. Saat dia meraung, kepala kuno itu juga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. 3 bayangan klan kuno juga membuka mulut mereka dan mengaum. Raungan ini benar-benar menekan auman harimau dan membentuk gelombang suara yang tak terlukiskan yang menghantam ke depan. Orang tua macan putih itu tertusuk oleh suara gemuruh, membuatnya terhuyung. Tangannya membentuk segel dan macan putih besar menyatu dengan lelaki tua itu. Melihat dari jauh, lelaki tua itu menghilang,
dan hanya macan putih yang sangat besar yang terlihat. Harimau itu mengaum dan melarikan diri dari auman 3 klan kuno. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.